4DX, 4 Discipline of Execution. Ini sebuah materi yang sangat penting yang seringkali saya sampaikan di beberapa perusahaan, di beberapa instansi, karena sehebat-hebatnya rencana itu menjadi tak bermakna ketika tiada eksekusinya. Setuju Bapak Ibu ya? Sehebat-hebatnya rencana menjadi tidak bermakna ketika tiada eksekusinya. Nah, ini dipromosikan oleh Chris McKesney, Sean Covey, dan Jim Huling. Mereka ahli-ahli manajemen. Kalau Sean Covey ini masih satu manajemen dengan Stephen Covey. Ya. Oke, sekali lagi bagi yang belum kenal, sekilas ini saya. Bagi yang sudah kenal ya lewati saja. Ya. Oke, baik Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama, banyak orang tidak punya impian yang smart. Tidak punya goal yang smart. Ada yang tahu smart itu apa? Cerdas. Apa? Smart itu apa? Cerdas. Ya. Singkatan dari S, spesifik. Ya kan? Ya. M, measurable. Terukur ya. Kemudian A, achievable. Bisa diraih. Jadi yang masih terukur lah. Nggak terlalu di awang-awang ya, nggak terlalu di awang-awang. Kemudian T, timeable. Ada waktunya. Tidak kapan mau mencapai cita-cita ini? Kapan-kapan? Nah, itu bukan goal. Ya. Kemudian tidak bisa dihitung. Tidak bisa dikalkulasi. Ya. Tidak reasonable. Ya. Oke. Achievable. Demikian juga achievable. Tidak ada perkiraan-perkiraan yang ilmiah begitu, kira-kira bisa diraih enggak? Nah, itu smart. Jadi, pastikan Anda punya goal yang spesifik, misalnya mau dapat omset 500 juta misalnya, itu spesifik. Measurable, terukur. Kok bisa terukur gimana? Ya, kemarin saja omset saya sudah 200 juta. Dengan tim cuma 5 misalnya. Saya pengalaman dampingi salah satu bisnis tas di Lamongan, awalnya omsetnya 500 juta, kemudian ditarget 1M, spesifik kan, measurable, terukurnya dari mana? Ya awalnya 2-3 marketing yang mereka punya, marketing online. Berarti kalau mau tembus 1M berarti nambah tim marketing. Reseller sekian ratus orang misalnya. Bagaimana supaya tembus omset 2 kali lipat? Ya dinaikkan jumlah resellernya atau dinaikkan volume belanjanya. Kemudian achievable. Oh, kalau per orang itu bisa menjual 10 juta sebulan begitu. Kira-kira kalau dilatih marketing bisa nggak ya 20 juta sebulan? Nah, ada sesuatu yang bisa diukur. Reasonable juga demikian, T-nya adalah timeable. Nah, kira-kira bisa diraih kapan misalnya gitu. Bisa diraih pada bulan keberapa. Nah, itu harus ada angka-angkanya. Kapan-kapan ketika kita bahas dream building kita akan perjelas ya. Ini contoh. Kemudian banyak orang punya impian tapi tidak punya rencana tindakan yang detail dan terukur. Banyak orang punya goal, tapi dia nggak punya rencana yang terukur. Jadi asal gitu rencananya itu. Tidak ada rinciannya gitu. Nah itu nggak boleh juga.
Kenapa? Karena nanti menjadikan pikiran kita ngeblank. Karena nggak ada ukuran-ukuran yang bisa mewakili itu. Nggak ada ukuran-ukuran yang bisa mencacahnya. Ibarat makan gajah itu, kita sudah nek duluan karena nggak dicacah. Ya, karena nggak dibagi-bagi menjadi apa istilahnya? Nggak dibagi-bagi lagi menjadi item-item yang lebih bisa dikunyah begitu. Nah, seperti itu. Misalnya mau omset 500 juta, rencananya apa? Rencananya seperti apa? Tim marketingnya berapa? Media sosialnya apa saja yang harus dijalankan? Marketing offline-nya apa saja yang harus dikerjakan? Jadi ya, harus ada rencana tindakan yang detail dan terukur. Ini fakta ya. Betul nggak sih kira-kira kalau saya bilang begini? Banyak orang nggak punya goal. Kalau punya goal itu nggak smart. Ya. Kalau punya goal yang smart itu nggak detail. Untuk mencapainya itu nggak detail. Pokoknya pengen 500 juta. Gitu. Caranya gimana? Pokoknya 500 juta. Nah gitu ya. Betul ya? Bapak Ibu sekalian ya. Kalau toh punya rencana, tidak memiliki scoreboard. Scoreboard itu papan untuk menilai pelaksanaan rencana itu ya tercapai atau enggak. Target-targetnya tercapai apa enggak. Jadi harusnya di papan ada scoreboard. Misalnya bidang A, targetnya apa gitu. Ya. Kemudian rencananya apa? Sudah tercapai atau belum targetnya? Sudah dilaksanakan atau belum rencananya? Harusnya ada begitu. Ada tabel begitu. Ya kan? Supaya apa? Supaya tiap hari kita bisa lihat sama-sama. Supaya bisa kita lihat sama-sama apakah sudah tercapai atau belum. Apa yang kita targetkan, rencana kerja yang kita rencanakan, ya, sudah dieksekusi belum rencananya. Ya, targetnya sudah berapa persen tercapai. Nah, itu harus ada scoreboard. Nah, banyak orang memiliki scoreboard tapi tidak melakukan evaluasi. Sudah ada goalnya, oke? Ada goalnya nih, ya. Sudah ada rencana kerjanya, ya. Kemudian sudah ada detailnya. Nah, tapi nggak dievaluasi dan nggak diperbaiki. Ya cuma dibuat aja, nggak ada meeting mingguan, nggak ada report harian. Jadi asal buat aja. Maka materi ini menjadi penting terus kan. Kaitannya dengan marketing. Nah, ini sebuah film yang menarik. Silakan ditonton. Film ini sangat menginspirasi saya dan semoga menginspirasi ibu-ibu semua. Silakan dinikmati. Never thought execution would be so difficult. After all, the people in his organization work for him. Nobody else is paying them. When he was in business school, they never even studied execution. They studied strategy. He's been into his plan almost a year. And if he's honest with himself, not much has really changed. So why does this always feel so much harder than it ought to? Because of the enormous amount of energy required to maintain the operation. What we call suffocating activities to execute on the strategy. Strategies that you've seen fail. How do they die? Do they come crashing down with a loud noise, or do they die slowly, quietly smothered by the day job? You see, his people aren't stupid or lazy.
Iya. Sudah kedengaran suaranya? Tadi nggak ada suaranya ya? Oke. Tadi filmnya nggak ada suaranya ya? Oh iya, harusan kedengaran. Tadi pas film kedengaran. Oke. Coba silakan disimpulkan. Film tadi apa kesimpulannya coba? Monggo ditulis di situ. Kesimpulannya apa film ini? Ya, saya sudah kasih prolog tadi. Hanya orang yang nggak punya impian. Kalau punya impian, nggak smart, nggak spesifik, nggak measurable, ya, nggak achievable, ya, nggak realistis. Ya. Oh, tadi suaranya nggak terdengar. Iya, ya. Sibuk tapi tidak produktif. Ya, jadi seperti itu. Ya. Kenapa kok bisa sibuk tapi tidak produktif ya? Nah, boleh unmute. Karena materi ini jadi penting ya. Atau lewat chat kalau nggak bisa atau nggak berkenan unmute. Oke, Pak Kamal, silakan. Iya. Sibuk nggak produktif bisa jadi nggak tahu cara mengeksekusi programnya, mengeksekusi target rencananya. Ya. Iya. Gitu. Maksudnya kurang. Iya. Ya. Pak Anam, karyawan banyak terjebak pada rutinitas. Ya kan? Seakan-akan rutin mengerjakan sesuatu tapi nggak pernah dievaluasi gitu. Yang dikerjakan ini menuju goal atau menjauhi goal. Yang dikerjakan ini, ya bagus nih, Bu Nunu. Sibuk tanpa planning dan evaluasi. Pokoknya asal kerja saja. Nggak pernah meeting mingguan, bulanan nggak pernah. Evaluasi hasil harian juga nggak pernah. Pokoknya kerja aja. Gitu ya. Tidak membuat bisnis plan dan dilaksanakan dari evaluasi. Oke, bagus ya. Jarang-jarang kan kita nonton film. Malam ini kita nonton film. Ya. Pertanyaannya, apakah itu terjadi di bisnis jenengan? Ayo, boleh dijawab. Apakah itu terjadi di bisnis jenengan? Terjadi nggak di bisnis jenengan? Jangan-jangan kita lagi bicara ada ngaku nih. Iya kan? Ada ngaku ya. Nggak pernah evaluasi ya. Padahal barang siapa gagal merencanakan, dia merencanakan kegagalan. Ya. Siapa yang gagal merencanakan, dia merencanakan kegagalan. Jadi kalau Anda gagal merencanakan, maka Anda merencanakan kegagalan. Ini yang harus dicermati. Harus dicermati. Oke, baik, kita lihat. Nah, ini skemanya. Ini skemanya. Terus. Skema dari 4D. Disiplin yang pertama membahas tentang fokus on wildly important goal namanya. Target-target yang menantang. Ya. Jadi Bapak Ibu harus punya target yang menantang. Yang itu kalau kemudian dicapai, Bapak Ibu berubah nasibnya. Berubah kehidupannya. Berubah kesejahteraannya. Wildly important goal. Yang kedua, disiplin yang kedua adalah
Disiplin di lead mission. Nanti saya terangkan ya, lead mission itu apa. Aksi-aksi yang memastikan tercapainya goal. Jadi masih ingat goal? Nah, lead mission itu adalah rincian. Nah, gitu. Aktivitas untuk meraih goal. Kemudian yang ketiga adalah keep a compelling scoreboard. Ada papan untuk menilai. Pak, zaman sekarang masa perlu papan? Andai nggak papan, berarti di grup itu ada data yang bisa dibaca bersama. Grup WA. Oke? Kemudian harus ada evaluasinya. Harus ada istilahnya apa itu? Accountability-nya. Harus ada penilaian. Tidak boleh hanya kemudian angka-angkanya nggak muncul. Kayak tadi barusan kami meeting di kantor, kami evaluasi omset bulan Agustus misalnya. Ya kan? Kenapa nggak tercapai? Oh, mungkin lead mission-nya harus diganti. Ya, harus diganti. Ya. Beberapa scoreboard saya minta tim accounting saya untuk tidak usah pakai Google Sheet misalnya, tapi pakai print-printan biar terbaca semuanya. Nah, begitu. Terus ada hitungan-hitungan yang mendasarinya. Gampangnya begini contohnya. Perhatikan baik-baik. Ini materi saya sampaikan antara Juli sampai September. Bulan Juni, maaf. Target misalnya Juli sampai September menghasilkan total laba bersih 900 juta. Hampir 1 M ya. Amin. Ya. Yang sudah tembus ini ya semoga lebih besar. Namanya week. Target yang menantang. Target yang menggetarkan. Target yang menjadikan kita kalau mencapainya, betapa bahagianya. Berani masang target segini, coba ditulis atau komen langsung boleh lewat unmute. Ayo. Atau terlalu kecil di target ini. Laba loh ya, ini bukan omset ya. Ayo, siapa yang labanya melebihi ini targetnya? 3 bulan. Boleh tulis. Targetnya masing-masing sekarang dulu. Ayo, tulis di situ target masing-masing. Dari 14 peserta, paling tidak ada 10 peserta yang nulis. Nah, baru saya lanjut. Karena kalau nggak ditulis, nanti nggak merasakan week-nya ini. Ya kan? Materi ini jadi nggak terasa week-nya. Oke, silakan ditulis target dulu. Paling nggak 10 orang harus nulis targetnya di chat ini. Oke, silakan. Target omset boleh, target profit boleh, target jumlah cabang boleh. Yang penting jelas ada angkanya. Mulai, silakan. 25 juta itu per apa Pak Anang? Monggo Mbak Dini dibantu baca. Nah, ini dari Bapak Anang. Target omsetnya frozen food 25 juta. Ini per tahun atau per bulan ini, Pak? Per outlet ternyata, per outlet per tahun atau per bulan ini? 25 juta itu. Nah, untuk Bapak Kamaludin target fundingnya 6,5 M di tahun 2021. Jadi 1 tahun ke depan. Tahun depan. Bu Vida, sudah itu ada Bu Vida Mbak Dini. Bu Vida untuk bulan September ini omset herbalnya 50 juta. Dari Bu Raeti profit sampai Desember 15 M. Subhanallah. Dalam jangka 3 bulan ini berarti ya. Sampai Desember, berarti sekitar 4 bulan. Iya, 4 bulan. Oke.
700 apa itu, Bu Lexi? Dari Bu Nunu, target omsetnya 40 juta per bulan. Oke, amin. Kalau Bu Lexi itu 700 apa? 700 juta. Yang lain, ayo. Targetnya. Masih berapa orang ini, Mbak Dini? Boleh dihitung, Mbak Dini. Ini 6 orang, Pak. Kurang 4, Mbak Dini. Ya, masih 6 orang. Ini masuk lagi dari Bapak Muhammad Mukhrojin. Targetnya 100 juta per bulan atau per tahun nih, Pak. Dari Bu Lexi ternyata 700 juta, Pak. Oke. Bulan ini berapa bulan ini? Bu Lexi? Bulan ini targetnya berapa? Bu Lexi? Belum ada Bu Lexi targetnya. Oke. Yang lain, ayo. Biar masuk materi ini harus targetnya. Kalau enggak nanti materi ini enggak merasuk. Ada lagi, Mbak Dini? Iya, dari Bu Nur. Bu Nur target omsetnya 10 juta per bulan. Amin. Nah, oh Bapak Kamal, nambah 2 toko retail tahun 2021. Amin. Kurang berapa, Mbak Dini? Ini udah 7, kurang 3. Kurang 3. Ayo, Bapak Ibu yang belum berpartisipasi, boleh. Oke, baik. Ya, kita lanjut dulu, Mbak Dini ya. Kita lanjut dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, target itu per bulan, Pak Anang per bulan ya. Mantap. Wih, Bu Vita, target sedekah 5 juta per bulan. Subhanallah ya. Amin. Nah, setelah target, Bapak Ibu harus punya namanya lead mission. Nah, sebelum punya lead mission, Bapak harus punya namanya lag mission. Ini contoh ya, contoh. Target saya kan 900 juta nih. Saya dapatkan dari mana? Nah, ini sumbernya. Lag mission itu istilahnya semacam income stream atau critical driver-nya. Ya, critical driver-nya. Apa-apa yang bisa menghasilkan profit 900 juta itu. Kalau yang ini, Bapak Ibu, goal-nya ini namanya week. Nah, apa yang kira-kira bisa menghasilkan misalnya sedekah 5 juta per bulan? Item apa, Bu Vita? Apa aktivitas yang harus Pak Kamal lakukan supaya dapat tambahan 2 toko retail tahun 2021? Aktivitas utamanya apa? Bu Nur, supaya dapat 10 juta sebulan apa? Kalau saya kan, karena saya trainer, maka konsultan dan outbound, ya ini. Dan kalian konsultan 9, outbound 12, inhouse 15. Gitu. Baru ketemu nanti profitnya segitu. Namanya lag mission. Bu Lexi 700 juta. Misalnya dinaikkan jadi berapa? Bulan ini, bulan depan. Nah,
itu apa yang menjadi faktor penentu utamanya? Sumber apa? Misalnya mau izin, Pak Muhrojin 100 juta misalnya dari bisnis elektronik misalnya. Yang kedua dari bisnis buku misalnya. Yang ketiga dari bisnis sembako misalnya gitu, Pak Muhrojin. Harus ada kejelasan dari mana itu akan diraih. Dari doyol, nggak mungkin ya dari doyol. Nah, baru kemudian lead measure-nya. Lead measure itu adalah rincian aktivitas untuk meraih jumlah-jumlah di samping kirinya itu. Bagaimana supaya dapat 15 in-house, sebar 3.000 proposal misalnya. Ya kan? Kunjungan ke 100 perusahaan, telepon 300 prospek, 1.000 status promosi di sosmed. Setelah artikel yang diakhiri dengan promo di website, rekrut affiliate, rekrut 10 associate, rekrut 10 partner, undang 1.500 peserta. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu yang sudah kadang nulis ini tadi, contoh misalnya Bu Nunu 40 juta sebulan. Kira-kira leg misalnya apa? Leg measure yang ini ya. Apa aja yang bisa menghasilkan 40 juta sebulan itu? Ya. Jadi hal-hal yang itu menjadi penunjang tercapainya goal tadi. Ya. Jadi goal ini 900 juta. Ya, yang tadi itu ya. Goal 900 juta. Nah, aktivitas yang menjadikan goal itu bisa diraih ada 3. In-house, outdoor, konsultan bisnis. Nah, lead measure adalah rincian aktivitas ya untuk menjadikan leg measure terjadi. Kalau leg measure terjadi maka goal akan tercapai. Oke, silakan sekarang Mbak Dini tolong dibantu baca apa yang Bapak Ibu bisa tulis kaitannya dengan leg measure dulu, leg measure. Silakan. Nah, update status di medsos berapa kali per hari, Pak? Medsosnya apa? IG, Facebook, nah gitu, Pak. Bu Nunu, harus diperjelas. Ya kan? Dirinci, Bu. Nanti jadinya kayak begini. Oke, baik. Nanti jadinya kayak begini tabelnya. Nah, ini contoh lead measure-nya. Harus detail begini, Bu, aktivitasnya. Semakin detail, semakin bagus. Nah, nanti kayak gini. Scoreboard-nya. Ini key activity-nya, tugas ini. Pencapaian saat ini. Targetnya. Solusinya apa? Sekian. Terus what next gitu. Nah, kembali ke sini. Nah, jadi intinya pertama tentukan goal, yang kedua adalah rincikan apa aktivitas yang bisa meraih goal itu. Bisa nggak diraihnya dengan training in-house saja, atau outbound saja, atau konsultan saja. Kalau nggak, tiga-tiganya. Karena saling menunjang. Kemudian rincian lead misalnya itu tadi. Sebar brosur, kunjungan, call calling, update, tulis, rekrut, ya kan? Seperti itu. Ini juga bisa dilakukan lanjutannya tadi. Ketika pas di rumah. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi lead measure yang di bawahnya itu lanjutannya.
Nah ini bisa dipertajam ini activity-nya ini. Tugasnya itu. Dipertajam. Oke, sampai sini ada yang mau disampaikan dulu silakan. Saya poin nomor 3 dulu, silakan. Hari ini silakan dibantu. Ya, silakan Bapak Ibu, barangkali ada lebih dahulu, barangkali pertanyaan bisa ditanyakan. Nah, ini masuk dari Bapak Kamaludin. 5 tenaga lapangan atau marketing dengan target 4.125 per hari dengan rekrut anggota masing-masing 2 orang per hari. Ya, nah ini lebih rinci nih. 5 tenaga lapangan atau marketing dengan target 4 juta sekian per hari. Per hari. Anggota masing-masing 2 orang per hari. Oke. Lain. Berarti minggu juga, Pak. Nah, awal minggu juga ya. Nah, perluas jaringan, itu jaringan apa? Oh, itu ya. Perluas jaringan, misalnya jaringan seperti apa misalnya? Komunitas UKM, misalnya komunitas apa ditulis. Misalnya belum ada ya sudah, tapi paling tidak yang zaman kini nggak ada yang egois semua. Saling kerjasama untuk mensukseskan program-programnya. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Coba ditulis. Coba ditulis. Goalnya apa? Lead mission-nya apa? Lead mission-nya apa? Lead mission-nya apa? Silakan. Ada pertanyaan dari Bapak Kamaludin, Pak. Bagaimana cara buat scoreboard jadi aktivitas harian? Pak Askan, tidak terdengar suara. Halo, kedengaran? Nah ya, ini baru terdengar, Pak. Ya. Mulai kapan nggak kedengaran tadi? Ini tadi yang belum dijawab pertanyaan dari Bapak Kamaludin. Bagaimana cara buat scoreboard? Bisa, Pak. Saya kalau dampingi klien-klien yang online marketing itu, kita buat scoreboardnya. Misalnya Facebook, dia harus ngupload berapa kali, ya dia like, komen berapa kali, story berapa kali. Nah, itu ada angka-angkanya. Ya kan? Kalau IG seperti apa, WA seperti apa. Tinggal ditulis, Pak. Dibuat harian. Ini di breakdown menjadi harian. Bisa. Ya. Nanti kalau butuh, bisa lah dikirim Mbak Dini contohnya. Tapi itu masih kosongan angkanya, karena itu klien. Karena klien harus nulis sendiri dia. Ya kan, angka-angka. Gitu Pak Kamaludin ya. Jadi harus ada angka-angka begini, berapa kali gitu. Kalau kami di SOP itu ada tulisan berapa kali harus follow. Gitu kan.
Seperti itu. Oke, nah, wah ini bagus nih dari Bu Raiti, boleh dibaca Mbak Dini? Ya, dari Bu Raiti. Karena yang sedang dipasarkan kafling, maka Leckmeasure 1. Mengadakan event di lokasi dengan komunitas tiap hari libur, Sabtu dan Minggu, target yang datang 50 orang. Untuk Leckmeasure, ya rekrutmen, sebar brosur, telepon, dan prospek. Oke, jadi Leckmeasure-nya event, ya kan? Leadmeasure-nya rekrutmen apa? Nah, gitu. Berapa banyak sebar brosurnya? Berapa banyak telepon prospeknya? Itu harus ada angka-angkanya, Bu. Kalau sudah bicara Leadmeasure. Kalau leg-nya betul boleh event di lokasi, ya kan? Seperti itu, Bu. Jadi Leadmeasure-nya ini harus detail, namanya juga Leadmeasure. Contoh apa ini? Contohnya ini, angka-angka ini. Nah, contohnya angka-angka ini. Pas kan tidak terdengar suara lagi. Suara saya masih tidak terdengar sih? Ya, ini baru terdengar. Halo, iya, oke. Target online dari Mbak Vida, Mbak Dini, coba dibaca. Dari Mbak Bu Vida. Target online-nya list nama 100 prospek, follow up 10-15 nama per hari, WA story 3 kali dengan 2 updatean info, Facebook dan Instagram story 3 kali, Sabtu Minggu open bazar atau event agar dikenal herbalnya. Kalau boleh saya bantu, Mbak Vida, Leckmeasure-nya, LAG, Leckmeasure-nya yang pertama marketing online. Leg yang kedua bazar. Nah, gitu Mbak Vida. Kemudian Leadmeasure-nya baru menguraikan marketing online itu contohnya list nama, follow up, story, nah gitu. Open bazar beda lagi, ya kan? Itu menjadi 2 kalau saran saya. Jadi Leckmeasure-nya adalah bazar, lewat bazar, sama online. Nah, Leadmeasure-nya yang online itu disendirikan, yang kemudian bazar disendirikan. Gitu. Difokus pada judisnya. Oke, sip, lanjut. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, iya, pelan-pelan. Nah, setelah ditinjau obat ini, kegagalannya kenapa, berhasilnya kenapa, gitu, apa yang perlu diubah dan sebagainya. Nah, direncanakan setelah itu apa ke depannya. Setelah ada kegagalan, ada kekurangan, misalnya Leckmeasure-nya belum tercapai, Leadmeasure-nya masih kecampur minyak misalnya. Nah, dievaluasi. Kemudian dibuat rencana ke depan, komitmen baru. Itu meeting, ini minimal mingguan. Minimal mingguan. Kalau kami di grup WA itu harian. Harian. Laporan. Ya. Kemudian kalau ada sesuatu yang mendesak baru kita sampaikan ke teman. Oke. Kata Henry Ford, apa yang kamu pikir benar, ya. Apa yang kamu pikir kamu bisa, ya bisa. Kalau kamu pikir sulit, ya sulit. Ya. Bapak sekalian, silakan. Saya kembalikan Mbak Dini, barangkali ada mau didiskusikan. Jadi inti 4DX cuma begini dong. Yang pertama goal, yang kedua adalah untuk mencapai goal itu caranya dari mana? Namanya Leckmeasure. Nah, Leckmeasure. Nah, Leckmeasure ini nggak cukup, harus diuraikan menjadi Leadmeasure. Ya, setelah diuraikan, baru kemudian dimasukkan tabel. Nah, nanti ngukurnya dari tabel-tabel ini.
Pak, ini kebanyakan kebesaran dikurangi. Yang ini target. Ini kebalik ya, maaf. Pencapaiannya di sini, target pencapaian di sini, pencapaiannya di sini. Nah, ini supaya dikurangi itu enak. Di gapnya 2000, jadi ini di sini, maaf. Keliru ya, ini di sini. Gapnya 2000. Apa ini rencananya? Nah, gitu kan? Apa eksekusinya? Harus detail kan, lebih detail. Nanti saya grup akan dikirim oleh Mbak Dini yang tentang kontrol kita ke setelah perusahaan keramik di daerah Batu. Ya. Oke, silakan Mbak Dini kalau ada yang mau disampaikan. Silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, barangkali dalam penyampaian ini ada yang belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan. Suaranya Mbak Dini nggak kedengaran? Halo? Halo? Ya, halo Mbak Dini. Ya. Ya, jadi Ya, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan aja daripada nanti bingung. Mau nanya nih Coach. Oh iya, silakan. Ya. Tentang scoreboard nih Coach. Ini bagaimana scoreboard ini mempengaruhi reward dan punishment Coach? Ya. Supaya masuk ya, penyemangat tim marketing begitu. Bapak Ibu sekalian, scoreboard itu adalah level eksekusi. Misal nih targetnya 3.000, ini si Ek ini, sebar proposal, nah, dia bisa nyebar 3.500. Nah, Anda kasih reward apa? Ya kan? Kalau targetnya per divisi ini, misalnya kita munculkan target nih misalnya nih. Jadi bisa dari target, bisa dari kinerja ya. Per divisi ini kita munculkan nih. Kan tadi 900 juta ya. Nah, kemudian 300 bersih. Misal ya. Oke, masing-masing divisi ini kalau bisa tembus di atas 300, saya kasih apa? Ini bisa diributkan di sini. Ya kan? Kali ini namanya poin KPI, karena result ya. Hasil. Jadi gitu Pak Mauludin. Jadi bisnisnya apa kalau begitu Pak Mauludin? Pak saya maaf. Halo Pak Mauludin. Iya, halo. Koperasi sama retail Coach. Oke, koperasi misalnya. Iya. Ya kan koperasi. Anggota per bulan yang bisa didapat oleh marketing misalnya. Iya. Nah, itu bisa menjadi leg mission, jumlah anggota per bulan. Aktivitasnya apa? Ada di lead mission. Bagaimana supaya dapat anggota sekian dalam sebulan? Iya. Nah, lead missionnya yang didetailkan, datangi warga, datangi tokoh masyarakat, nah gitu. Lead mission. Oke. Gitu ya. Nah, kalau nggak tercapai kita kasih punishment, kalau tercapai kita kasih reward. Reward bisa dari kinerja, bisa dari prestasi. Dari kinerja karena kita lihat dia serius, jujur, ya. Terus ya kita mungkin sifatnya apa? Berterima kasih. Nah, kalau kemudian dievaluasi dia nggak bagus, scoreboardnya nggak jalan, target ini nggak jalan, nah kayak barusan ini yang punya salah satu toko berangkas WA saya, karyawannya nggak serius. Ketika kami kasih apa istilahnya checklist, tapi checklist ya, istilah kerennya scoreboard tadi, ya dia mungkin nggak nyaman sehingga akhirnya nggak maksimal kerjanya. Ya, akhirnya kita minta untuk dipecat karena dia nggak menjalankan apa namanya apa yang diwajibkan ke dia. Gitu ya Pak Kamaludin? Iya Coach. Siap. Yang lain Mbak Dini? Ya, silakan barangkali ada yang ditanyakan lagi.
Ini materi ini kesannya dibikin sulit-sulit, dibikin mudah-mudah. Intinya buatlah tabel, di situ tulis goal Anda, kemudian itu ada rincian eksekusinya. Sebelum bicara rincian eksekusinya, bicara leg measure tadi ini. Apa sumber-sumber yang bisa menghasilkan uang segitu? Kalau sebenarnya sedikit, belum tentu bisa memenuhi itu. Maka rata-rata apa istilahnya? Leg measure-nya itu besar. Nah, sehingga nanti tim yang terlibat di masing-masing proyek itu ya monggo seperti apa. Oke, ada lagi silakan. Ya, mohon maaf, Coach. Mau Ya. bertanya. Ya, Ibu, mohon diulangi karena sedikit tidak jelas. Ya, yang tadi, Kak, yang tahap, saya ingin dijelaskan kembali terkait tahap yang harus dilakukan yang kedua setelah membuat target yang menantang. Ya. Setelah target yang menantang, perhatikan leg measure ini. Leg measure adalah aktivitas-aktivitas atau critical driver yang menjadikan target tadi tercapai. Contoh, kalau pengen kurus seminggu 5 kilo, ini apa isinya kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Siapkan, ayo. Boleh ngomong, boleh diketik. Kalau targetnya kurus 10 kilo dalam seminggu, apa leg measure-nya? Lari pagi itu leg measure. Makan malam itu leg measure. Oke, yang lain. Halo, Pak Din. Oke ya. Jadi bisa dipahami, jadi leg measure-nya itu. Nah, lead measure-nya adalah menguraikan aktivitas-aktivitas untuk mendukung leg measure terjadi. Sampai sini bisa dipahami? Sudah clear? Jadi setelah leg measure ada lead measure. Aktivitas-aktivitas detail apa yang harus dikerjakan. Dan ini kami evaluasinya kalau nggak harian, ya mungkin 3 harian gitu. Nah ini contoh lead measure. Canvassing, angka-angkanya mesti ada, angka-angkanya itu. Angka-angkanya. Ya. Yang lain? Yang lain, apakah ada pertanyaan? Oke, Mbak Dini. Bisa dilanjut aja, Coach. Yes. Ya, sudah ada. Jadi Bapak Ibu biasakan buat begini, nanti di grup tolong di-share yang itu Mbak Dini ya, contoh checklist online marketing Mbak Dini ya. Oh iya, Pak. Ya. Mesti dibuat, dikoreksi di grup. Ya. Dibuat terus dikoreksi di grup. Dievaluasi. Bisa jadi lead measure-nya diganti. Kayak saya tadi membahas tentang leg measure, income dari outbound. Ternyata masih nggak memungkinkan. Nah, tadi saya bilang ke tim outbound sementara nggak usah dipromosikan. Jadi leg misalnya saya hapus 1. Gitu. Nah, saya apa istilahnya? Ya kalau nggak kepake apa yang ditulis gitu kan kita. Nggak dikerjakan. Nah ini lead measure-nya ini penting, detail-detail gini. Kalau Anda nggak kuat ya nyari tim, nyari karyawan. Oke, Bapak-Ibu sekalian. Iya, silakan nanti buat terus dikirim ke grup ya. Pokoknya leg itu adalah saluran-saluran untuk menunjang goal. Nah, rincian dari saluran-saluran itu apa aja? Supaya oke, baik.
Baik Mbak Dini, kalau memang nggak ada lagi yang mau disampaikan dari saya akhiri. Nanti tugasnya di grup membuat goal, leg measure, lead measure, ya, kemudian scoreboard, ya, scoreboard. Scoreboard ini berasal dari ini ada pertanyaan Mbak Dini, silakan Mbak Dini. Iya, ada pertanyaan dari Bapak Anang. Coach, leg measure apakah perlu dibatasi? Misalnya maksimal 5. Kalau sejauh yang saya pelajari tidak harus. Cuma pilihlah leg measure yang memastikan goal Anda tercapai dengan lebih cepat. Ya. Jadi tapi selama ini praktisnya 5 praktisnya. Jangan banyak-banyak. Tapi bisa jadi seorang perusahaan besar misalnya punya target omset 1 T misalnya. Dalam waktu setahun misalnya. Nah, bisa jadi dia punya leg measure yang banyak. Nggak apa-apa. Nah, tinggal nanti lead measure-nya. Contoh misalnya tadi itu, ingin turun berat badan, leg measure-nya adalah lari, makanan, kemudian apalagi ya, anggap aja ketemu 2. Lari, didetailkan berapa kilo per hari, pagi, siang, sore, gitu. Seperti itu contohnya. Makanan misalnya, harus makan apa, jam berapa, gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi tuh. Oh sudah ya, nomor 5. Siap. Ada lagi Mbak Dini? Ya, sudah. Tidak ada pertanyaan lagi ya, Pak ya? Atau masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, baik. Kalau sudah nggak ada lagi, nanti seperti yang kemarin Mbak Dini, mau dipilih-pilih siapa yang dapat hadiah. Kalau belum ketemu sekarang, bisa diumumkan di grup. Ya, kalau sudah dapat sekarang silahkan ya. Keputusan juri tak boleh diganggu-gugat ya. Oke, baik Bapak sekalian. Ya, kalau tim Anda lengkap, Pak Ana banyak ya boleh lebih dari 5 lah. Ya. Tapi kalau timnya terbatas, ya bertahap dulu aja. Oke. Baik, Bapak sekalian, kalau nggak ada yang mau disampaikan lagi, saya mau undur diri. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Ya. Gitu mungkin Mbak Dini. Acara kita pada malam ini, semoga walaupun singkat dia bermanfaat, daripada banyak kemudian mubazir ya. Singkat manfaat. Sebelum akhir mungkin kita bisa foto bareng lagi Mbak Dini. Oh iya bisa. Mbak Dini foto bareng. Halo Mbak Dini. Iya. Yuk teman-teman yang masih on, boleh dong dimunculkan wajahnya. Kita foto bersama. 12 orang, pas ya. Iya. Oke, pakai logo star begini. Karena saya pakai. Pakai star begini, biar base-nya jadi star semua. Oke, sekali lagi. Oke, baik Bapak sekalian. Makasih banyak. Kita sambung lagi di materi-materi berikutnya di WA Group atau mungkin di Jabri yang sering kita lakukan. Makasih. Selamat malam. Saya kembalikan ke Mbak Dini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Coach Askan dengan materi yang luar biasa. Semoga bermanfaat dan bisa diserap ilmunya. Dan sampai ketemu di next pertemuan. Semoga bisnisnya semakin lancar dan selalu diberikan kesehatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.